Teman-teman, balik lagi dengan saya Rio. Hari ini saya pengen ngobrolin mengenai tips membaca dari miliarder Silicon Valley. Ini saya kutip dari banyak tulisan-tulisannya Naval Ravikant, yang mana dia itu menjelaskan tentang bagaimana cara dia membaca. Ya, karena bagaimanapun kalau kita membaca itu membuat kita memahami sesuatu tuh lebih cepat. Sekarang kan banyak cara ya, orang kalau pengen tahu sesuatu kan bisa bisa lihat podcast gitu ya, bisa dengerin audio, tapi tetap membaca itu punya ciri khasnya sendiri. Kalau kata Naval itu, saat dia pengen cari sesuatu, knowledge, dia pengen mendapatkannya itu secepat mungkin. Nah, kalau misalnya kita bisa dapat ilmu juga dari podcast atau dari dengar audio, cuma kan kadang-kadang harus diputar balik ya, harus dipercepat supaya nyampe ke intinya gitu. Kalau baca tuh enggak, kita baca kita bisa langsung sampai ke tempat yang kita pengen, kita sampai bahasan yang kita pengen, bisa ditandain, bisa dicoret-coret gitu, bisa langsung balik ke bahasan itu kapanpun aja. Ada plus minus, tapi tetap membaca itu memberikan kita sebuah nuansa yang beda. Ada beberapa tips nih dari Naval Ravikant kalau dia membaca sesuatu ya. Yang pertama itu, kalau saya klasifikasikan, yang pertama itu dia ngasih tahu kalau kita masih dalam fase eksplorasi. Kita masih belum terlalu tahu banget kita sebenarnya sukanya apa. Nah, ini kita masuk dalam fase eksplorasi. Tipsnya, saat kita ada di fase eksplorasi itu, kita itu baca saja sebanyak-banyaknya dengan bentuk media baca seperti apapun. Mau itu komik, mau itu majalah, mau itu buku teks, kita baca aja sebanyak-banyaknya. Tujuannya adalah kita di fase ini, kita itu mengeksplor, supaya kita tuh tahu sebenarnya bahasan apa sih yang paling kita senengin gitu. Nah, ini biasanya kan kayak misalnya pada saat kita masih sekolah, usia-usia sekolah atau kuliah, itu kan kita belum terlalu tahu sebenarnya kita tuh menyukainya apa. Nah, itu adalah momen dimana kita itu membaca sebanyak-banyaknya apa saja yang kita suka dalam bentuk apapun, mau komik kah, majalah kah, buku fiksi, non fiksi, apapun lah kita baca, hingga kita akhirnya lama-lama menjadi tahu sebenarnya kecenderungan kita lebih ke arah mana, apa sih yang betul-betul kita kita sukai gitu. Nah, lalu masuk fase berikutnya nih, anggaplah fase spesialisasi. Nah, di fase ini cara kita membaca tuh udah beda dengan cara kita pada saat fase eksplorasi. Kalau fase eksplorasi itu kan tujuannya tuh jumlah, supaya kita mendapatkan seluas-luasnya wawasan jadi dan bisa menilai. Kalau di fase spesialisasi ini tuh dia udah bukan jumlah yang kita butuhkan, tetapi kedalaman. Step pertama itu kita itu membaca untuk memahami, bukan membaca untuk menghabiskan buku. Kadang-kadang yang bikin orang merasa berat itu adalah karena mereka pas baca buku itu pengennya buku tuh harus gue baca sampai habis gitu. Padahal nggak ada juga yang mengharuskan seperti itu kan. Karena pada saat kita membaca dengan tujuan untuk memahami, biasa aja hal yang dibahas itu kita udah pahami, kita udah dapat gitu poinnya pada saat di tengah-tengah misalnya. Karena saat kita sudah mulai baca baca buku banyak, kita itu jadi tahu bahwa struktur buku itu biasanya tuh mirip-mirip gitu. Kayak misalnya dimulai dengan satu topik utama, ide utama, lalu setelah itu ide utama itu diperkuat dengan misalnya cerita, atau kemudian dikasih riset. Jadi kadang-kadang ada beberapa riset yang dibahas tapi sebenarnya intinya sama gitu. Atau kemudian dia contoh kasus, contoh kasus, contoh kasus. Kadang-kadang seperti itu. Pada saat kita baca udah di tengah-tengah, kita udah paham oh, maksudnya ini sebenarnya. Dan kita tahu ini ke belakang tuh mirip-mirip. Nah, itu kita bisa bisa skip aja. Lalu masuk ke bahasan berikutnya gitu. Jadi membacanya lebih ke membaca untuk memahami, bukan membaca lalu terbebani dengan keharusan untuk membaca buku tebal sampai selesai. Dia bilang gitu. Membaca untuk memahami. Berikutnya, setelah membaca untuk memahami, dia nggak mau baca buku sebanyak-banyaknya. Dia lebih memilih membaca 100 buku, 100 buku yang bagus, lalu dia baca berulang-ulang. Jadi seperti kata Bruce Lee, dia nggak takut kepada orang yang punya 10.000 jurus tapi diulang sekali. Tapi dia lebih takut kepada orang yang punya hanya satu jurus tapi diulang 10.000 kali. Sama juga prinsipnya dengan membaca itu. Jadi Naval itu dia membaca, dia tidak mengejar banyak bacaan, tapi dia lebih mengejar misalnya katakanlah 100 buku yang betul-betul menurut dia suka tertarik dan dia baca berulang-ulang.
Dan ternyata belakangan saya pun mengamini itu ya. Kayak misalnya saya baca bukunya Austin Kleon yang Show Your Work, itu berulang-ulang, habis baca baca lagi. Kadang-kadang kita sebenarnya intinya tuh kita udah tahu, tapi pada saat kita pulang, kita ulang baca, kita kliknya kan baru dapat lagi, atau kita menjadi terinspirasi lagi, teringatkan lagi gitu. Jadi dengan adanya satu buku yang memang favorit kita, kita baca berulang-ulang, itu ada hal-hal baru yang kita teringatkan lagi gitu. Gitu. Jadi nggak mengejar jumlah. Kemudian yang terakhir itu adalah back to basic. Jadi sebisa mungkin kita membaca buku yang ngajarin ide utamanya. Jadi kalau novel itu dia tidak terlalu sering ngejar buku-buku yang pop ya. Ya karena biasanya buku-buku yang pop itu mestilah mengutip dari buku lain yang sebagai sumber utama. Jadi kayak misalnya kalau menurut dia bacaan itu dia bacanya buku-buku, kalau novel ya dia bacanya buku-buku itu misalnya science basic, lalu misalnya buku-buku filsafat basic dia baca, lalu buku-buku lain itu biasanya hanya menggabungkan dari apa-apa yang basic yang udah ada. Jadi kalau saya mempraktekannya, saya biasanya malah agak dibalik, saya baca dari buku-buku yang pop tapi kemudian dicari ide utamanya, lalu baru ditelusuri apa sih ide utamanya gitu, lalu cari buku-buku sumber aslinya gitu di situ. Jadi intinya begitu. Jadi dia saat dia membaca sebuah buku, yang dia cari itu adalah ide utamanya. Apa sih ide utama dari buku itu? Jadi bisa juga kita praktekkan, misalnya kita baca buku-buku yang pop, katakanlah buku bestseller atau apa yang kita cari. Setelah kita cari, kita baca, kita cari apa sih ide utamanya. Lalu orang ini tuh pelajarinya dari mana gitu. Jadi kita menelusur ide utamanya, baru cari buku babonnya. Kita kita baca. Dengan begitu kita memahami ide dasarnya, yang mana ide dasar itu nanti bisa diterapkan di berbagai tempat. Sehingga kalau kita udah punya kayak begitu, kata Naval Ravikant itu, kita membaca buku apapun tidak takut, gitu. Takut dalam tanda kutip. Karena biasanya apapun saja yang akan dibahas orang itu mestilah hanya merangkum dari ide-ide utama yang sebenarnya udah banyak dan udah orang ketahui. Cuma dikasih bumbu-bumbu, misalnya kasih bumbu supaya lebih baru, apa relevansi dalam kehidupan, dikasih contoh dalam kehidupan modern gitu. Atau dikasih, ada nggak riset yang membahas mengenai ini, dikasih tambahan riset gitu. Biasanya kan gitu. Nah itu beberapa tips-tips dari Naval Ravikant supaya lebih banyak manfaat yang bisa kita ambil dari proses kita membaca. Dan ini bisa diterapkan juga untuk orang-orang yang sibuk ya, yang berada dalam kesibukan pekerjaan kantoran. Kalau kita membaca nggak menerapkan model membaca kayak gini, kadang-kadang kita bosan. Dan oh ya, ini bisa diterapi untuk model membaca yang buku-buku non fiksi. Kalau buku-buku fiksi itu malah kadang-kadang kita pengen memang betul-betul menikmati dari awal sampai akhir gitu, karena kita pengen menikmati setiap pilihan katanya gitu-gitu. Keasikannya justru di membaca tuntas gitu. Tapi kalau buku-buku non fiksi, biasanya kita tuh pengennya tuh idenya gitu. Jadi bukan menikmati setiap lembarnya, tapi kita pengen tuh dapetnya idenya apa sih gitu. Gitu ya. Oke, makasih teman-teman ya, siapapun yang udah memantau. Kalau bermanfaat silahkan subscribe. Nanti kita bahas hal-hal lainnya mengenai self development yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalam.